Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum dari mata kuliah MIP yang di Ampu Budian, yaitu praktikum yang keempat tentang pewarnaan mikrobiologi. Pewarnaan ini sebelum saya lakukan praktikum, saya jelaskan terlebih dahulu. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi pewarnaan sederhana, mahasiswa mampu memahami dan melakukan simulasi pewarnaan negatif, dan yang terakhir mampu memahami dan melakukan simulasi pewarnaan gram. Kenapa seperti itu? Dasar teorinya yaitu pewarnaan bakteri merupakan salah satu cara identifikasi mikroorganisme. Pewarnaan pada bakteri ada beberapa macam, di antaranya pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, dan pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini dimulai dari yang pertama, yaitu pewarnaan sederhana. Pewarnaan ini paling banyak digunakan dengan menggunakan hanya satu jenis warna. Bisa menggunakan methylene blue, kristal violet, atau karbol-fuksin. Pewarnaan sederhana ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan rangkaian dari sel-sel bakteri. Ada yang bentuk kokus, ada yang lain. Kemudian yang kedua, pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini dilakukan dengan pemberian tinta Cina, larutan nigrosin, asam piktrat, dan eosin. Pewarnaan negatif ini endingnya, backgroundnya akan berwarna gelap, dan di tengahnya akan tidak berwarna. Karena apa? Karena muatan dari dinding sel ini kan negatif, jadi dia tolak menolak dengan zat warnanya juga, sehingga zat warnanya hanya backgroundnya saja yang kelihatan berwarna gelap. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pewarnaan gram, yaitu suatu pewarnaan yang bertujuan untuk membedakan bahwa ini bakteri gram positif atau ini bakteri gram negatif. Demikian penjelasan awal dari saya. Untuk berikutnya saya jelaskan tentang alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama adalah ada objek glass seperti ini. Kemudian ada bunsen yang digunakan untuk sterilisasi alat, ada mikroskop, kemudian ada jarum ose, ada pipet tetes, ada wadah pembilas, ini anggap aja wadah, kemudian ada tusuk gigi. Kemudian yang untuk bahannya ada kultur murni dari bakteri, kemudian ada pewarna sederhana yaitu methylene blue, ada alkohol juga, kemudian ada spiritus, ada pewarnaan negatif yaitu tinta Cina, kemudian ada pewarnaan gram kristal violet, kemudian ada aquades, dan ada air juga untuk membilas, dan ada tisu untuk mengeringkan objek gelas. Baik, untuk cara kerja yang pertama yaitu pewarnaan sederhana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan objek gelas dengan alkohol. Kita bersihkan dengan alkohol. Setelah kita bersihkan dengan alkohol, objek gelas ini difiksasi di atas bunsen seperti ini. Tujuannya untuk menjaga kesterilan objek gelas ini. Kemudian kita pijarkan jarum ose. Jarum ose ini kita ambil, dipijarkan untuk sterilisasi alat. Kemudian kita ambil bakterinya, kita ratakan di atas objek gelas. Kita ratakan seperti ini, Setelah dianggap rata, kita keringkan
preparat, kita angin-anginkan. Setelah itu kita fiksasi preparat ini di atas bunsen selama 6-7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita memberikan tetesan violet 1-2 tetes. Kita ambil dengan pipet, kita berikan 1-2 tetes, diangin-anginkan selama, kita tutup lagi, diangin-anginkan selama 1-2 menit. Kemudian ini kita cuci dengan air, kemudian kita keringkan lagi, kita angin-anginkan. Setelah itu kita amati dengan mikroskop. Dari mikroskop kita dapatkan hasil seperti ini pada praktikum yang kemarin. Ini hasilnya seperti gambar batik. Oke, kemudian yang kedua, untuk pewarnaan gram negatif. Step-stepnya hampir sama, yaitu yang pertama kita bersihkan objek gelas dengan alkohol. Setelah bersih, kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita ambil larutan tinta Cina. Ini kita ambil dengan pipet, kita teteskan 1-2 tetes, bisa dengan tusuk gigi. Kita teteskan gini, kemudian kita pijarkan jarum ose, di atas bunsen. Kemudian kita ambil kultur bakterinya, kemudian dicampur dengan warna tadi di atas objek gelas. Nah, kemudian kita berikan apusan tipis-tipis 1, 2, 3. Setelah kita berikan apusan tipis-tipis, kita angin-anginkan supaya kering. Dan yang terakhir yaitu kita amati di atas mikroskop. Pada praktikum kemarin didapatkan hasil seperti ini. Hasilnya lumayan bagus. Kemudian untuk yang terakhir adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini step-stepnya hampir sama juga. Kita ambil objek gelas, kita keringkan, kita cuci dengan alkohol, kita keringkan, kemudian kita fiksasi di atas bunsen. Selanjutnya kita pijarkan jarum ose di atas bunsen, kemudian ambil bakteri dari kultur bakterinya, ditaruh di atas objek gelas, kita ratakan seret gini. Setelah itu kita keringkan. Setelah sampel ini kering, kita fiksasi di atas preparat bunsen selama 6-7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru kita teteskan kristal violet dengan menggunakan pipet tetes. Kita ambil, kita teteskan 1-2 tetes, kita anginkan selama 2 menit. Kemudian kita cuci dengan aquades, kita keringkan dengan tisu. Setelah itu kita teteskan Lugol 1-2 tetes, kita anginkan kembali selama 2 menit. Setelah dirasa kering, kita teteskan alkohol, kita tetes 1-2 tetes, lalu kita cuci dengan air mengalir. Nah, setelah itu kita keringkan dengan tisu. Untuk pewarnaan gram ini memang ada 2 step. Setelah itu
kita memberikan zat warna sekunder yaitu safranin 1-2 tetes, didiamkan selama 30 menit, kemudian kita bersihkan dengan air lagi, terus kita keringkan dengan tisu. Nah, yang terakhir, kalau dirasa sudah kering, kita amati di atas mikroskop. Untuk praktikum kemarin kita dapatkan hasil untuk pewarnaan gram seperti ini. Nah, dari praktikum ini kita dapatkan seperti ini 3 hasil. Yang atas pewarnaan gram, yang kedua pewarnaan